Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadewi Dekiswara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu menurut intensitasnya. Kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, menurut jangka waktunya. Kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan yang tidak menentu. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang keempat, menurut subjek yang membutuhkan. Dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan secara kelompok. Produksi. Pengertian produksi dalam arti sempit yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, yang pertama itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Keterampilan pengusaha. Seorang pengusaha perlu memiliki keterampilan dalam hal mengkomunikasikan faktor produksi, alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa. Keterampilan pengusaha untuk mengatur berbagai faktor produksi inilah yang merupakan faktor keempat dari proses produksi. Keterampilan pengusaha sangat dibutuhkan dalam proses produksi karena tanpa adanya keterampilan dari pengusaha maka sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal akan tetap tinggal. Distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan atau memakai barang atau jasa. Fungsi. Menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Lembaga distribusi itu yang pertama grosir atau wholesaler, agen, pedagang enceran. Alat-alat distribusi yang pertama alat pengangkut, alat penyimpan atau gudang, dan alat promosi. Konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah tersedianya barang yang dibutuhkan, harga barang, penghasilan atau pendapatan. Nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Suatu barang dikatakan mempunyai nilai apabila barang tersebut mempunyai kemampuan untuk dipakai atau dapat ditukarkan dengan barang atau jasa lainnya. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Nilai tukar ini dapat dibagi menjadi nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nilai tukar dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Nilai pakai objektif adalah kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah tadi penjelasan saya tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.